Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aziz. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Setiawan. Saya Sudarmin Fari. Kami di sini akan membuat laporan yang berjudul Dar-Dar. Kami magang di bengkel Jogi Auto bertepatan di Desa Karya Bakti Pantun 1. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. Saya akan menjelaskan komponen-komponen gardan dan fungsinya. Yang pertama, drift pinion gear. Drift pinion gear ini sendiri merupakan roda gigi berbentuk nanas. Fungsinya sebagai roda gigi pemutar drift gear yang menyalurkan tenaga dari poros propeller ke rangkaian gardan. Bentuk gigi seperti nanas ini disebut high point gear. Bentuk ini memang cocok untuk menyalurkan tenaga secara efisien dan lembut. Yang kedua, drift pinion shaft. Drift pinion shaft ini adalah poros roda gigi pinion. Letaknya biasanya sudah menyatu, tersambung permanen dengan drift pinion gear. Fungsinya sebagai poros pemutar untuk menyalurkan putaran dan poros propeller. Yang ketiga, ring gear. Ring gear adalah roda gigi berbentuk besar dengan bentuk menyerupai cincin atau ring. Fungsi roda gigi ini adalah untuk menerima putaran dari pinion drift gear. Keduanya, baik ring gear dan pinion drift gear, disebut juga sebagai rangkaian final gear karena roda gigi terletak di akhir sistem powertrain mobil. Yang keempat, differential chair. Differential chair atau disebut juga differential case berfungsi sebagai casing atau rumah untuk meletakkan sebagai komponen gardan. Misal ring gear sebagai penerima putaran juga dibaut pada differential carrier. Selain itu, rangkaian speeder gear dan side gear juga diletakkan pada komponen ini. Yang kelima, speeder gear. Speeder gear berfungsi sebagai gigi pembeda putaran. Jumlah speeder gear ada dua, yang letaknya 90 derajat. Terdapat side gear sehingga saat mobil belok, maka tumpuan mobil akan condong ke sisi dalam. Misal, mobil belok kiri, maka tumpuan lebih ke arah kiri. Sehingga roda bagian dalam akan lebih berat dibandingkan roda bagian luar. Dalam kondisi perbedaan beban ini, speeder gear akan berputar apabila speeder gear berputar meski sedikit. Putaran roda kiri dan kanan akan berbeda, tetapi saat jalan lurus, speeder gear akan diam meski ring gear berputar cukup kencang. Yang keenam, speeder gear shaft. Fungsinya hanya sebagai poros untuk mempermudah pergerakan speeder gear. Meski ada dua speeder gear, porosnya hanya ada satu. Dengan kata lain, posisi dua speeder gear ini saling berhadapan. Yang ketujuh, side gear. Fungsi side gear adalah menerima putaran yang telah dimanipulasi oleh speeder gear untuk diteruskan ke axle shaft. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika mobil belok maka speeder gear akan berputar untuk membedakan kecepatan putaran roda. Hasil dari proses pembedaan putaran speeder gear akan dihubungkan ke side gear, di mana side gear akan terhubung secara langsung ke poros propeller. Yang ke-8, axle shaft bearing.
Bearing atau bantalan digunakan sebagai alas komponen yang berputar terhadap casing atau axle shaft housing yang diam. Bantalan ini ada dua, masing-masing terletak di dekat side gear kiri dan side gear kanan. Fungsinya sebagai bantalan axle shaft terhadap axle shaft housing. Yang ke-9, adjuster nut merupakan mur penyetel celah final gear. Celah final gear artinya gerakan pinion gear yang berputar sebelum final gear bergerak. Besar kecil celah ini akan mempengaruhi kinerja gardan secara keseluruhan, sehingga dalam suatu waktu penyetelan celah final gear harus dilakukan dengan memutar adjuster knot. Yang terakhir, bearing cup. Bearing cup adalah komponen yang menahan bearing as roda yang terletak di dekat side gear. Meski yang ditahan hanya bearing, tetapi secara tidak langsung bearing cup ini menahan keseluruhan rangkaian gardan dari axle shaft housing. Cara pemasangan: letakkan ring gear pada differential shaft. Kemudian, pasang seluruh baut hingga kuat. Setelah kuat dan semua baut terpasang, kemudian pasang axle shaft bearing kanan dan kiri. Kemudian pasang bearing cup kanan dan kiri. Setelah itu, masukkan komponen-komponen gardan ke rumahan gardan. Setelah masuk, pasang bearing cup 2 atau pengancing antara komponen gardan dan rumahan gardan. Pasang kanan dan kiri, lalu pasang baut tapi tidak terlalu kencang agar mudah memasang adjuster nut atau penyetel. Masukkan adjuster nut yang mepet oleh ring gear hingga rapat terlebih dahulu. Lalu adjuster nut yang tidak mepet oleh ring gear disesuaikan oleh adjuster nut yang mepet oleh ring gear. Usahakan putaran gardan tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Setelah tersetel, kencangkan 4 baut pengancing. Kerusakan yang biasanya terjadi pada gardan mobil diantaranya: 1. Berdengung. Dengungannya yang terdengar dari area gardan biasanya bisa diatasi dengan menyetel jarak beban antara cowl wheel dan gigi stylet.
dan ini perlu dilakukan dengan membongkar perangkat gardan. Jika gejalanya masih baru tahap awal, mungkin Anda perlu memeriksa kondisi oli gardan. Bisa jadi kapasitasnya sudah berkurang atau kualitas sudah menurun. Yang kedua, oli merembes. Gardan tak jarang memperlihatkan rembesan oli di bagian housingnya. Rembesan oli bisa bersumber dari tutup oli, pembuangan yang sudah aus, atau dari packing perekat rumah gardan, diferensial cair. Rembesan oli gardan bisa juga sampai ke roda karena sil as roda yang jebol. Rembesan oli ini harus segera diatasi untuk mencegah komponen gardan mengalami gesekan berlebih karena kurangnya pelumasan. Yang ketiga, bergetar. Getaran pada gardan biasanya disebabkan bearing pada gardan sudah oblak dan perlu segera dilakukan penggantian atau perbaikan. Jadi asal mulanya saya bikin bengkel ini, saya korban PHK dari perusahaan. Nah, memang saya dulu, ini teman-teman saya semua itu di depan itu, teman saya di bengkel, dimana dulu saya kena PHK dari perusahaan. September 2008 saya bangun ini. Mulai dari situ saya awal-awalnya di samping aku bikin tenda-tenda sementara dulu. Yang pertama lah ya pasti ada dukungan dari keluarga, karena saya sudah konsultasi ke keluarga, karena omnya Jogi itu saudaranya tante ini kan staf juga di perusahaan, dia ada juga masukan ya kalau memang bisa mulai buka sendiri aja ya udah. Makanya saya punya motivasi karena apa, ada spirit, ada dorongan, ada dukungan dari keluarga supaya ini yang pastinya dari keluarga. Nama bengkel Jogi Auto kami ambil dari nama anak kami yang pertama, bernama Gabriel Jogiarta. Nama Jogi itu diambil dari bahasa Batak yang artinya hartaku, kekuatanku. Jadi bengkel itu adalah harta kami, kekuatan kami. Semoga bengkelnya seperti namanya. Amin. Amin. Kalau kepala bengkel itu memang dari dulu saya tidak pernah menyerahkan ke siapa-siapa, karena begini, sebenarnya saya mau cari tenaga yang ahli, yang bisa ngatasi pekerjaan di bengkel, cuma selama ini tidak ada. Artinya dari dulu sampai sekarang saya handle sendiri. Kalaupun ada teman-teman yang mau bergabung, ya tetaplah di bawah ya asuhan saya. Karena apa? Kalau kita mau cari tenaga ahli tadi itu, kadang gini, nanti datang, ada dulu bilang saya ahli ini, ternyata gitu saya tes, tidak memuaskan. Artinya begini, tidak memuaskan dalam hal dia bisa mengatasi pekerjaan di bengkel semuanya apa segala macam, tapi kembalinya tetap saya yang turun tangan. Artinya sia-sia saya bayar. Dari dulu saya mau seperti itu, kayak di bengkel-bengkel lain bayar mekanik, dia berani bayar mekanik, tapi kan memang benar-benar bisa mengatasi pekerjaan di bengkel itu. Tapi selama yang saya pakai itu tidak ada, malah kembalinya ke saya. Berarti kan ya sia-sia saya pakai orang, mending saya sendiri begitu. Kalaupun ada yang mau ikut kerja apa segala macam, tetap di bawah asuhan saya, tetap saya sendiri yang handle. Kalau perbaikan itu semua di sini handle semua, bahkan motor kalian lihat sendiri. Artinya semua, mulai dari mesin apa segala macam semua kita handle sampai deko. Tapi tenaga dekonya kemarin lagi pulang. Artinya apa? Semua, bahkan injeksi pump kalian lihat sendiri kan, di bengkel sini tidak ada yang tangan itu, tidak ada. Kalaupun sekarang ada jenis mobil-mobil kayak gini, karena dia udah praktis. Kalau mobil-mobil kayak dulu tidak ada yang bisa, itu pasti bawa milir. Bahkan alat-alat berat apa segala macam kita bisa handle.
Nah, itu jenis pekerjaan di sini apa aja, yang penting dia kasih tahu rusak mobil saya begini-begini atau alat saya begini-begini. Cuma sekarang saya tidak mau sudah ke alat berat, berat sekali. Kita sudah semakin tua, tenaga kita kan jelas semakin kurang. Makanya saya tidak mau sudah. Ya kalaupun ada yang minta tolong, kalau memang kita merasa bisa ya udah kita terima, kalau enggak. Semua pekerjaan kita terima. Sekian dari kami video penjelasan tentang gardan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.